Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dengan Pak Budi di pelajaran Bina Fikih, yaitu kita masih membahas tentang infak. Kita akan meneruskan pembahasan tentang infak yang minggu kemarin sudah dibahas sebagian ya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama, berdoa sebelum belajar. Silahkan angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang infak. Minggu kemarin sudah dibahas tentang pengertian infak dan anjuran tentang infak ya. Nah, kita akan membahas selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ketentuan berinfak. Dalam berinfak tidak ada batasan tertentu berapa besarnya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi dalam infak ini tidak ada ketentuan-ketentuan khusus ya, seperti kemarin di zakat fitrah atau zakat mal. Jadi ada ketentuan khusus. Nah, kalau di infak itu tidak ada batasan, bebas mau sedikit mau banyak, asalkan ikhlas ya. Oh iya, sebelum melanjutkan materi ini ada di buku paket Bina Fikih yang kalian punya, halaman 30 ya, bisa dilihat juga. Ada materinya, bisa sambil lihat, bisa sambil menyaksikan video ini. Nah, itu ya, jadi ketentuan berinfak itu tidak ada batasan di dalam berinfak. Mau seberapa banyak gitu ya. Nah, ada ketentuan berinfak, yaitu yang pertama, berinfak harus sesuai kemampuan rezeki yang kita miliki. Jadi kita harus tahu rezeki kita segini, nah maka kita mampunya segimana. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan, dengan harta yang kita miliki. Yang kedua, ketentuan berinfak yaitu diutamakan kepada hal-hal yang lebih penting. Nah, kita harus bisa melihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di kampung kita, apa sih yang lebih penting. Contohnya ada pembangunan masjid yang belum selesai. Nah, maka kita berinfak dulu untuk membereskan pembangunan masjid, atau kita berinfak kepada orang. Nah, kita harus bisa memilih-milih orang yang lebih membutuhkan, nah, daripada orang yang tidak terlalu membutuhkan. Jadi kita harus melihat hal yang lebih penting terlebih dahulu, harus diutamakan ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menunaikan infak kepada yang lebih utama. Nah, apa sih yang lebih utama? Ada di buku paket Bina Fikih halaman 32 dicantumkan dalam sabda Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita itu berinfak kalau kepada orang ya, diutamakan kepada keluarga kita terlebih dahulu, kepada kerabat kita terlebih dahulu yang membutuhkan. Jadi kita lebih utama itu kepada keluarga dulu, kerabat kita. Apakah ada yang membutuhkan infak dari kita? Jangan kita memberikan dulu kepada orang lain yang tidak kenal, yang tidak kita ketahui, padahal keluarga kita, kerabat kita, saudara kita ada yang lebih membutuhkan. Jadi kita harus melihat infak itu ke yang terdekat dulu, baru kita melihat atau kita berinfak kepada orang banyak ya, kepada orang lain. Jadi lebih utama kepada keluarga, kerabat, dan saudara kita terlebih dahulu ya. Yang keempat, ketentuan berinfak yaitu berinfak dengan harta yang baik dan halal. Infak ini adalah perintah dari Allah. Kita itu melaksanakan perintah Allah, otomatis kita harus juga memberikan harta kita, infak kita yang baik dan halal. Karena harta yang baik dan halal lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ketentuan berinfak ada 4. Silahkan dicatat, boleh. Ini ketentuan berinfak. Selanjutnya kita akan membahas tentang larangan dalam berinfak. Wah,
Apa? Emang infak dilarang? Iya, ada yang dilarang. Nah, kita akan bahas hari ini. Berinfak harus diniatkan hanya karena Allah semata dan hanya mencari keridhaan Allah saja. Atau kita sering menyebutnya dengan kata berinfak itu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah niat karena Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Nah, dalam berinfak itu harus seperti itu. Kenapa? Jika kita tidak ikhlas, maka infak kita menjadi sia-sia. Tidak tidak akan dihitung oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah karena kitanya tidak ikhlas. Nah, ini yang dilarang. Ada 4. Yang pertama, infak yang dilarang itu yaitu infak untuk mendapat pujian dari orang lain. Nah, ini mah hayang kapuji sama orang lain, sama teman. Contohnya kalian berinfak nih di sekolah. Setiap hari Jumat ada infak ya kalau kita belajar normal. Nah, berinfak, wah aku mah infaknya nih 10.000, pengen dilihat orang lain, pengen dipuji sama orang lain, pengen dilihat sama orang lain. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh, itu dilarang infak seperti itu karena itu tidak ikhlas. Yang kedua, infak untuk kita berinfak itu untuk memperlihatkan kekayaan, itu juga tidak boleh karena kita kaya pengen dilihat orang lain, kita menyumbang sangat banyak contohnya karena ingin dilihat bahwa kita itu orang kaya. Tidak boleh, itu dilarang ya karena itu tidak ikhlas mengharapkan pujian atau mengharapkan dilihat sama orang lain. Yang ketiga, yang infak yang dilarang yaitu infak untuk mencari perhatian, mencari simpati atau dukungan. Sama ya halnya kayak tadi, perhatian, simpati, dukungan. Contohnya pengen menjadi ketua RT, kalian nanti sudah besar pengen jadi ketua RW, pengen jadi presiden, kalian berinfak ke masjid contohnya. Pengen apa? Dalam hati kalian pengen didukung sama warga di sana. Nah, itu tidak boleh karena itu berinfak bukan karena Allah, tapi karena pengen perhatian, simpati dan dukungan dari orang lain. Itu dilarang ya, tidak boleh. Yang selanjutnya, yang terakhir, larangan dalam berinfak yaitu berinfak untuk merendahkan atau menyakiti orang yang menerimanya. Pak, memang ada berinfak untuk menghina atau merendahkan orang yang menerimanya? Ada. Ketika kita berinfak sambil mengejek, sambil mencaci orang yang menerimanya. Nih contohnya nih, kalian mau memberi teman yang contohnya membutuhkan, ya ini aku beri, kamu mau miskin kayak. Nah, ada kata-kata yang mencaci, yang menyakiti, yang merendahkan yang menerimanya, itu tidak boleh. Jadi ketika kita memberikan, kita harus ikhlas, kita harus menjaga bahasa kita supaya orang yang menerimanya tidak tersakiti, tidak merasa direndahkan. Itu tentang larangan berinfak ya. Jadi intinya kita berinfak harus ikhlas karena Allah, diniatkan hanya karena Allah dan hanya mencari keridhaan Allah semata. Itu berinfak ya. Selain itu maka infak dilarang, tidak boleh untuk apapun itu ya, untuk kita untuk pengen dilihat orang lain, tadi dipuji atau diperhatikan sama orang lain, itu tidak boleh. Materi ini ada di buku paket halaman 33. Kalian juga bisa melihatnya. Selanjutnya, nah kita sudah ke materi akhir nih di berinfak. Ada manfaat. Apa saja sih manfaat berinfak? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa mendekatkan diri kepada Allah? Karena infak itu perintah Allah dan kita melaksanakan perintah Allah, otomatis kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berinfak itu akan dekat dengan Allah, akan dekat dengan manusia, dan akan dekat dengan surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya, Pak? Jadi ketika kita berinfak, kita dekat dengan Allah. Karena apa tadi? Karena infak merupakan perintah Allah. Dekat dengan manusia. Kenapa? Ketika kita saling berbagi, ketika saling menolong, kita menginfakkan harta kita kepada orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita, akan silaturahmi akan semakin erat, maka kita akan lebih dekat dengan manusia. Dekat dengan surga. Kenapa? Ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka surga lebih dekat dengan kita, gitu ya. Jadi kita harus bisa berinfak dengan ikhlas ya. Selanjutnya, manfaat berinfak yaitu sebagai bekal menempuh kehidupan akhirat.
Nah, kita tahu bahwa sudah sering mendengar ya ceramah dari para ustadz bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara. Yang hidup kekal itu nanti di mana? Di akhirat. Ketika kita hidup di dunia, kita akan merasakan mati. Tapi ketika kita hidup di akhirat, kita kekal abadi selamanya di akhirat. Maka kita harus mencari bekal di dunia ini dengan cara salah satunya dengan berinfak ikhlas karena Allah. Karena apa? Yang infak yang ikhlas karena Allah yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Selanjutnya, yang terakhir yang ketiga sebagai modal dakwah dan perjuangan Islam. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika kalian atau orang tua kalian berinfak membangun masjid aja ya, membangun masjid. Maka di masjid itu nanti ketika sudah selesai, ketika sudah digunakan, bisa dilakukan untuk berdakwah, mensyiarkan agama Islam, mengaji anak-anak, contohnya. Terus pengajian itu adalah salah satu perjuangan Islam, dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi itu manfaatnya ya. Dengan kita berinfak, kita bisa ikut berjuang dalam ajaran Islam. Itu manfaatnya dalam berinfak. Ini juga materi ini juga ada di buku paket Bina Fikih halaman 34. Nah, anak-anak, itu saja mungkin yang kita bahas hari ini. Yang pertama tadi tentang apa ya? Tentang ketentuan berinfak bahwa tidak ada batasan. Yang kedua tentang larangan bahwa kita itu harus ikhlas, selain kalau tidak ikhlas maka itu dilarang oleh Allah. Ya, oleh Allah, betul ya. Tidak akan diterima oleh Allah. Yang terakhir adalah manfaat berinfak. Yang tiga tadi disebutkan. Itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Bapak. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.